Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Fauzi dari Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Desi Arigawati, SE AK MSI. Slide pertama ada jenis siklus akuntansi. Jenis siklus akuntansi terbagi menjadi dua. Dan yang pertama adalah siklus akuntansi perusahaan. Sebelum mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan jasa, kamu mesti tahu juga apa itu perusahaan jasa dan ciri-ciri. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu pemilikan. Jadi, produk yang dijual bersifat abstrak, walaupun bersifat abstrak dan tidak terwujud, tapi memiliki manfaat untuk masyarakat atau konsumen. Contoh perusahaan jasa misalnya jasa profesi seperti akuntan, jasa travel kayak angkutan konvensional, lalu bimbingan belajar di bidang jasa pendidikan, dan masih banyak lainnya. Mungkin karena produk yang ditawarkan berupa abstrak, masih ada orang yang berpikir bahwa perusahaan jasa belum memerlukan sebuah siklus akuntansi. Padahal, siklus akuntansi mempunyai peran yang penting di perusahaan jasa itu sendiri. Dan yang kedua adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, sekarang perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri yang pasti produk yang ditawarkan bersifatnya tidak abstrak dan bersifat real dapat dimiliki. Jadi, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang mempunyai aktivitas membeli, penyimpanan, dan juga menjual barang dagang. Siklus akuntansi perdagangan biasanya menyangkut seperti akun penjualan, harga pokok, persediaan, dan harga pokok penjualan. Slide berikutnya, perbedaan akuntansi perusahaan dan dagang. Di antara jenis siklus akuntansi, pasti keduanya memiliki perbedaan. Lalu apa perbedaan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang? Pada perusahaan dagang, mereka mencatat transaksi dari pembelian dan penjualan barang inventory. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada keuntungan bagi perusahaan. Jadi siklus akuntansi memiliki peran sebagai pedoman dalam menghitung keuntungan. Cara menghitung keuntungan yang didapat di perusahaan dagang dengan mengurangkan biaya operasional dengan harga pokok penjualan dari pendapatan. Sedangkan perusahaan jasa tidak diharuskan untuk melakukan pencatatan penjualan dan pembelian pada inventory mereka. Dan untuk menghitung keuntungannya, perusahaan jasa mengurangi biaya operasional dengan pendapatan dan mereka menunggu berbulan-bulan untuk mengetahui jumlah pendapatannya. Slide berikutnya ada tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi menjadi 8. Dan yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Tahapan pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi adalah dengan mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Transaksi yang dicatat tentu yang mempunyai dampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi juga harus memiliki bukti untuk memudahkan identifikasi transaksi yang terjadi. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, faktur, ataupun nota yang dianggap sah. Maka dari itu, setiap terjadinya transaksi diwajibkan ada bukti-buktinya, sehingga dapat diidentifikasi dan dicatat oleh akuntan. Dan yang kedua, menganalisis transaksi. Tahapan yang kedua setelah kamu melakukan pencatatan transaksi yaitu menganalisis setiap transaksi yang telah dilakukan. Kenapa? Karena analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sistem pencatatan dalam akuntansi menggunakan double entry system. Jadi transaksi akuntansi memberikan pengaruh terhadap debit dan kredit keuangan dengan jumlah yang sama. Secara sistematis menggunakan persamaan seperti ini. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Slide berikutnya yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi. Selanjutnya setelah menganalisis transaksi adalah melakukan pencatatan transaksi di jurnal keuangan. Dalam mengerjakan catatan transaksi dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang terlewat.
untuk memperoleh jurnal keuangan dibagi menjadi dua, yaitu debit dan kredit. Dan kamu bisa menggunakan jurnal umum. Dan yang keempat, menulis di buku besar. Setelah mencatat di jurnal, kamu juga menulis transaksi yang terjadi di buku besar. Seperti yang diketahui, buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Setiap perusahaan juga pastinya memiliki berbagai rekening buku besar sendiri. Dan masing-masing rekening diberikan kode tertentu untuk memudahkan akuntan mengidentifikasi transaksi keuangan dan melakukan pengecekan ulang. Dan berikutnya yang kelima, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikutnya, akuntan menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di dalam masing-masing rekening buku besar. Saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan, jumlahnya harus sama. Tadi sudah entry jurnal diposting ke buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan untuk melakukan penginputan ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Kamu bisa mentransfer dari akun besar ke neraca saldo. Apabila ada kondisi di mana transaksi yang belum tercatat dan ditemukan masalah pada neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila ditemukan suatu masalah di neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Dalam menyusun jurnal penyesuaian, ini bersifat berkala dan hasilnya juga sama dengan jurnal pada umumnya. Apabila semua transaksi sudah dicatat di jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya bersifat aktual atau baru. Slide berikutnya yang ketujuh, menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Tahapan selanjutnya dengan membuat neraca saldo penyesuaian terlebih dahulu, berdasarkan neraca saldo sebelumnya, dengan memperhatikan jurnal penyesuaiannya. Saldo dibagi aktiva dan pasiva dengan jumlah yang besarnya sama. Berikutnya pada laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, lalu dilanjutkan dengan penyusunan jurnal penutup. Pada jurnal penutup tentu disusun pada akhir periode dengan menutup rekening laba rugi. Caranya mengosongkan nilai rekening tersebut. Tujuannya untuk melihat aliran sumber keuangan selama periode tersebut berjalan. Lalu periode selanjutnya jurnal penutup bisa membantu untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Yang kedelapan, yang terakhir, menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Tahapan terakhir ini sifatnya operasional, bisa kamu lakukan atau berhenti sampai di jurnal penutup. Di neraca akhir biasanya dihasilkan pada akhir periode, sedangkan neraca awal itu digunakan pada awal periode siklus akuntansi selanjutnya. Sedangkan jurnal pembalik mempunyai dibuat supaya proses pencatatan transaksi yang berulang bisa dilakukan lebih sederhana. Slide selanjutnya adalah contoh soal transaksi jurnal umum. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada CV Kanaya selama bulan November 2021 yang dikelola oleh Tuan Fadlan. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah jurnal umumnya dari CV Kanaya Prakasa per 30 November. Nah, di sini ada jurnal umumnya. Di tanggal 1 soalnya itu adalah Tuan Fadlan menyetorkan dana tunai sebesar 15 juta sebagai setoran modalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada soalnya dia dari November. Nah, di sini jurnal umumnya itu
Untuk bulan November tanggal 1, soalnya itu adalah Tuan Fadlan menyetorkan dana tunai sebesar 15 juta sebagai setoran modalnya. Nah, kemudian berpengaruh di sini kas dan juga modal Tuan Fadlan. Kemudian untuk di kasnya itu dia masuk ke debit, dan untuk di modalnya berpengaruh terhadap kredit sebesar 15 juta. Kemudian di tanggal 2 Januari soalnya itu adalah Tuan Fadlan menyewa ruko kecil dengan sewa sebesar 500.000 per bulan dan langsung dibayarkan selama 1 tahun. Kemudian di sini ada sewa dibayar upah dan juga kas. Kenapa di sini total jumlahnya jadi 6 juta? Karena per bulannya itu adalah 500.000 dan langsung dibayarkan selama 1 tahun. Sehingga jadi jumlah totalnya 6 juta. Dan sewa dibayar upah masuk ke debit sebesar 6 juta, dan di kasa dia berpengaruh terhadap kredit sebesar 6 juta. Dan di tanggal 5 Januari soalnya menerima pelanggan pertama dibayar tunai sebesar 4 juta rupiah. Kemudian di sini yang berpengaruh adalah kas dan pendapatan. Untuk kasnya adalah masuk ke debit sebesar 4 juta. Dan pendapatannya berpengaruh terhadap kredit sebesar 4 juta juga. Dan di tanggal 10 adalah soalnya membeli snack konsumsi untuk rapat bulanan sebesar 750.000. Di sini ada beban konsumsi, dia masuk ke debit sebesar 750.000, dan untuk di kasnya dia berpengaruh masuk ke kredit sebesar 750.000. Dan tinggal 16 November itu soalnya memberi peralatan kantor sebesar 5 juta, dibayar tunainya sebesar 3 juta, dan sisanya dibayarkan kredit. Dan kemudian peralatan di sini masuk ke dalam debit sebesar 5 juta, dan kasnya masuk ke kredit sebesar 3 juta, dan utang dagangnya masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk tanggal 18 November itu soalnya membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 500.000 rupiah. Lalu untuk perlengkapan itu dia masuk ke dalam debit sebesar 500.000, dan untuk kasnya masuk ke dalam kredit sebesar 500.000. Dan di sini tanggal 20 November itu soalnya adalah membayar langganan surat kabar dan majalah sebesar 200.000. Nah, membayar itu berarti beban surat kabar dan majalah. Di sini untuk beban surat kabar dan majalah dia masuk ke dalam debit sebesar 200.000 rupiah, dan kasnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 200.000 rupiah. Dan di tanggal 26 November membayar beban listrik, air, telepon sejumlah 2.700.000. Untuk beban listrik, air, dan telepon itu masuknya ke dalam debit sebesar 2.700.000, dan untuk kasnya di dalam kredit masuk ke 2.700.000. Dan terakhir tanggal 30 November yaitu membayar gaji karyawan sebesar 1 juta per orang untuk 7 orang karyawan. Jadi di sini beban gaji karyawan masuk ke dalam debit sebesar 7 juta. Dan untuk kasnya dia masuk ke kredit sebesar 7 juta juga. Di sini kita bisa melihat jumlahnya.
Jumlahnya adalah balance antara debit dan kredit sama. Untuk di debit jumlahnya sebesar 40.475.000 dan untuk di kreditnya dia 40.475.000 juga, teman-teman. Nah, itu adalah contoh soal dan pengerjaannya. Oke, segitu saja presentasi tugas UTS mengantar akuntansi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.